Nah, disinilah maka itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, redaksi-redaksi di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana itu menjadi azkar, menjadi zikiran-zikiran kita, itu harus kita ekspresikan dengan bahasa jiwa, dengan bahasa tubuh. Subhanallah. Maka harus ada sinkron antara apa yang kita ucapkan, kita rasakan, dan kita lakukan secara integrated, secara utuh, secara keseluruhan. Itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, banyakkan hanya dengan lisan, atau dengan translasinya kita tahu secara kognitif, pemahamannya segala puji bagi Allah, tapi hati kita belum tentu mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Allah tadi surat Taha, innani anallah, semuanya aku adalah Allah. Jadi Allah itu di antara Asmaul Husna. La ilaha, tidak ada Tuhan yang patut dibesarkan, tidak ada Tuhan yang patut diagungkan, tidak ada Tuhan yang patut disanjung-sanjung, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Wa'budni, wa'budni maka sembahlah aku, beribadah kepadaku. Wa aqimus shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Salat adalah bagian daripada ibadah. Dia terdaksanya fa'budni, beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Berarti ini ibadah, bentuk instruktif. Nah, ini surat Thaha. Ya. Jadi kalau kita perhatikan surat Thaha pada ayat 14 ini, kata-kata fa'bud ini adalah perintah. Maka sembahlah aku. Kata-kata sembahlah abada ya'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Bentuknya kami. Kenapa? Bentuknya plural, bukan aku. Padahal ibadah kan secara individual. Saya ibadah kepada Allah. Ternyata tidak sederhana itu. Kenapa disebut dengan kami? Karena di dalam tubuh kita betapa banyak organ tubuh kita. Belum lagi di luar kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Mata kita menyembah Allah. Telinga kita menyembah Allah. Lisan kita pun menyembah Allah. Maksud menyembah di sini adalah membesarkan dengan ketaatan. Membesarkan Allah dengan menjalani segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Jadi kalau kita lihat fa'buduni, maka sembahlah aku, maksudnya adalah taati semua aturan-aturan dari Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang kalimat yang penting saya la ilaha illallah, tapi para koruptor pun mengucapkan la ilaha illallah. Yang berzina pun la ilaha illallah. Yang menghina pun la ilaha illallah. Yang bohong, memanipulasi data, la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallahnya di mana? Maka dia belum menjadi kekuatan di dalam hati kita. Belum mengikat. Mengikat di dalam bahasa Arab, aqada yaqidu. Maka disebut dengan akidah. Apa yang Anda ikat? Ikatan hati kita kepada Allah, la ilaha illallah. Aku betul-betul mengakui tidak ada Tuhan yang aku besarkan selain Allah. Ini komitmen saya, la ilaha illallah. Maka pikiran dan hati kita hanya membesarkan Allah. Walaupun kita sedang memegang makanan dan minuman, dan makanan dan minuman itu nikmatnya luar biasa, tetap yang kita besarkan yang mencipta makanan dan minuman, bukan makanan minumannya. Walaupun kita memeluk anak kita dan kita bangga bahagia dengan anak kita tidak memuji anak kita, tapi yang menciptakan dan menghadirkan anak kita itu Allah. Walaupun Anda punya rumah yang begitu indah dan punya kendaraan, punya harta, betul Anda bahagia dengan ini, tetapi kita membesarkan dan menganggukkan yang menitipkan ini semua, maka tidak ada kesombongan. Karena hanya Allah sajalah yang berhak dibesarkan, bukan hawa nafsu kita. Maka fa'budni di sini, ini adalah surat Thaha ayat yang 14.
Fa'bud ini adalah perintah sembahlah aku. Maksud fa'bud ini menyembahlah aku, yaitu Allah, yaitu dengan kepasrahan total, dengan ketaatan total, dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Barulah perintah yang kedua, wa aqimus shalah li zikri. Jadi yang pertama kali itu bicara hati kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hati kita betul-betul membesarkan Allah atau tidak? Mohon maaf, jangan tersinggung. Ini adalah pagi hari. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung ke kamar mandi? Tidak duduk dulu, tidak berzikir dulu. Setelah dari WC, ada langsung bla 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 dan seterusnya. Tidak bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kesehatan, aku masih hidup hari ini, ya Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah. Rasakan, rasakan, bukan lafazkan, rasakan, bukan lafazkan, bukan baca doa doang, tetapi rasakan, ya Allah. Anda duduk dulu. La ilaha illallah. Anda berzikir banyak sekali. Jadi rasa ini yang kita tumbuhkan. Maka itu bentuknya fa'budani. Ya, fa'budani. Jadi kalau kita melihat, merasakan itu adalah hati. Maka fa'bud ini kalimat abada ya'budu adalah membesarkan, mengagungkan Allah. Na'budu, kami menyembah engkau. Maksudnya taat kepada Allah. Hati kita, pikiran kita, Allah kita besarkan. Dan kita tahu organ tubuh kita semua dari Allah. Maka tutur kata kita terikat dengan la ilaha illallah. Tidak boleh berbicara yang menyakitkan orang lain. Telinga kita, penglihatan kita, subhanallah, tangan kita, kaki kita, itu baru diri kita. Begitu juga semua ini tunduk menyembah Allah, taat kepada Allah. Anak kita, istri kita, suami kita, bahkan harta kita pun kita tundukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bentuknya plural, na'budu. Maka fa'budni, maka sembahlah aku. Tapi dari awal ni itu aku, dari awal innani, dari awal dulu. Maksudnya objek dulu. Nggak paham maksudnya gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Objeknya ditaruh di depan. Subhanallah. Maksudnya bagaimana? Saya makan nasi. Objeknya ditaruh di belakang. Subjeknya saya. Saya melihat Al-Quran. Saya subjek, Al-Quran objek. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Bukan na'buduka, kami menyembah engkau, tidak. Hanya kepada engkau. Allah dulu, engkau dulu. Kenapa? Karena perilaku kita yang dilihat adalah hati dan pikiran Anda sebelum melakukan. Sebelum ada kata kerja, na'budu, objek dulu. Maka mulailah segala sesuatu dengan niatan Allah. Jangan Anda melakukan sesuatu tuh kosong. Tidur, bangun, makan, kosong. Padahal hidup itu dari awal kita lahir sampai terus kita wafat, ini perjalanan hidup kita membesarkan, mengagungkan Allah. Jadi fa'budni adalah sembahlah aku, itu totalitas. Pikiran dan hati kita terikat dengan Allah. Maka aqidatun, akar katanya, aqada yaqidu adalah mengikat. Aqidatun adalah mengikat hati pikiran kita hanya Allah. Allahus samad, hanya Allah yang kita tempat bergantung. Menggantungkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Betul Anda tergantung makanan, betul Anda tergantung minuman, betul kita tergantung oksigen. Tapi ini semua hanya tanda kebesaran Allah. Maka physically, secara materi, secara jasad, secara fisik kita makan, tapi hati dan pikiran kita terikat dengan yang mencipta makanan. Physically kita merasa lapar, setelah makan hilanglah lapar. Hati pikiran kita tidak boleh kepada makanan, tapi
Alladzi at'amahum min ju'. Kata Allah, aku yang ngasih makan, aku yang hilangkan lapar. Wa amanahum min khawf. Betapa banyak di antara kita makan dan minum, pikirannya hanyalah makanan dan minuman. Subhanallah. Kemarin saya dikirimin ikan oleh Pak John. Ketika kita ngeliat makan ikan di rumah, ya Allah, subhanallah. Ya Allah. Kita jangan lihat ikannya. Bagaimana engkau menghadirkan di tengah laut ada ikan yang besar, atau ikan tongkol, tiba-tiba sekarang ada di depan mata saya. Siapa yang menghadirkan ini? Dari lautan yang dalam, dia bebas. Dulu ikan kecil, ketika menjadi telur ikan menjadi menetas. Terus mulailah ikan itu hidup dari yang kecil. Predatornya banyak yang mau makan benih-benih ikan. Wah, dia berjuang, survive, survive, survive. Wih, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu di lautan lepas. Sekarang ada di depan mata kita. Siapa yang menghadirkan itu? Subhanallah. Kita makan, ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah, ya Allah. Hati pikiran kita bukan ikan. Siapa yang menyuruh Anda membesarkan ikan? Ikannya top markotop. Ikannya enak. Ketika kita makan, ya Allah, Alhamdulillah. Engkau menghadirkan ikan sekarang ada di depan mulut saya. Dari lautan yang lepas, yang luas, yang dalam. Allahu Akbar. Maka memang kita makan makanan yang kita makan karena kita membutuhkannya. Tetapi perlu diingat, Bapak Ibu Insin Allah SWT, hati pikiran kita yang menghadirkan makanan ini. Kan kita hafal, alladzi at'amahum min ju'. Nah, kalimat fa'bud ini maka kita menyembah kami. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau. Ya Allah dulu. Jadi sebelum Anda menyentuh makanan, Allah dulu. Pikiran. Na'budu bentuk verb. Kata kerja. Sebelum Anda melakukan sesuatu itu, kita sebut nama Allah. Sekarang, satu hari, kita tidur rata-rata yang ideal 8 jam. 8 jam dari 24, seperberapanya? 24 jam. Itu sepertiganya. Sepertiganya. Artinya, dalam hidup kita, sepertiganya tidur. 24 jam, kita tidur 8 jam idealnya. Ya, 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Ini ilustrasi sederhana, ilustrasi sederhana. Tentu tidak boleh tekstual. Si Fulan meninggal dunia umur 30 tahun. Berarti 10 tahun dia tidur. Karena sepertiganya. Bisa nol besar. Kenapa? Karena tidurnya tidak berzikir. Sebelum kata kerja verb, yaitu na'budu verb, sebelum melakukan sesuatu, iyakanya dulu. Ya Allah, bismika. Dengan nama engkau, aku tidur. Subhanallah. Maka sebelum melakukan sesuatu dengan nama Allah, maka kalimat na'budu, kami menyembah semuanya. Organ tubuh kita, jangan Anda melakukan apapun kecuali ketaatan, ketundukan kita kepada Allah. Harta apalagi. Ini yang paling mengerikan, harta sebetulnya Bapak Ibu. Harta itu menunjukkan inilah saya, inilah saya. Hidup itu tidak pernah diperintahkan untuk membesarkan diri kita. Maka itu kalau Anda dengan deep thinking berbahagialah bagi mereka yang dihina, disakiti. Kenapa? Supaya hati Anda bersih. Bersih itulah namanya ikhlas. Melepaskan ketergantungan kepada makhluk. Mengikat diri kita kepada Khalik. Itulah disebutkan la ilaha illallah. Disebut dengan kalimatul ikhlas. Kita kadang-kadang mungkin sedih kenapa dihina, disakiti orang, dicaci maki orang.
Padahal Anda sedang dibersihkan dari fujur, dari ada kekuatan yang mengerikan, yang mengajak kepada kekotoran dan kenajisan. Apa itu fujur? Fujur itu selalu membesarkan selain Allah. Fujur itu kita tekan dengan takwa. Maka la ilaha illallah disebut dengan kalimat takwa. La ilaha illallah disebut dengan kalimat ikhlas. La ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah disebut dengan kalimat thayyibah. Maka ketika kita la ilaha illallah membesarkan Allah, di waktu yang bersamaan kita mengecilkan diri kita. Maka itu ketika kita la ilaha illallah, tidak ada yang aku besarkan selain Allah. Bukannya kita membesarkan diri kita. Jadi ketika kita membesarkan Allah Azza wa Jalla, membesarkan Allah, maka di waktu yang bersamaan kita mengecilkan diri kita. Maka itu ketika kita dihina, disakiti, itu betul-betul membantu kita dalam ilaha illallah, membantu kita untuk menekan la ilaha illallah, untuk menekan apa? Aku orang hebat, aku orang hebat. Inilah aku ditekan la ilaha illallah. Karena tekanannya ini enggak dahsyat, maka dihadirkan kepada kita, depan kita, orang yang menghina kita, orang yang meremehkan kita, orang yang mencaci maki kita, supaya kita betul-betul memang tidak ada setitik pujian pun yang aku miliki. Segala puji milik Allah, dan yang berhak dipuji, diagungkan, dan dibesarkan hanyalah Allah. Subhanallah. Subhanallah. Maka hati-hati dengan segala pemberian dari Allah. Maka itu wa Allahumma barik lana, berkahi fima razaqtana, apapun yang engkau berikan kepada kami sebagai rezeki untuk kami. Maksudnya apa? Kita makan makanan, minuman, ini adalah rezeki dari Allah. Berkahi, lebih dekat dengan engkau. Kemarin kita sudah bahas. Kita punya harta, kita taruh, letakkan di jalan Allah, lebih dekat dengan engkau, membesarkan Allah. Ibu-ibu cantik-cantik, dengan kecantikan ini, aku besarkan engkau ya Allah. Tidak membesarkan diri sendiri. Bapak-bapak sehat, gagah, ya Allah, alhamdulillah. Ini sebagai batu loncatan untuk membesarkan. Yang ada, mempunyai harta, inilah saya. Mempunyai kecantikan, kecantikan saya daripada dia, jelek dia. Anda punya ilmu, saya seorang guru besar PhD, saya levelnya belum masih apa, belum apa-apanya dibanding saya, dan seterusnya. Maka Anda membesarkan fujur dan mengecilkan kalimat takwa, kalimat la ilaha illallah. Maka kata-kata iyaka, kenapa duluan Allahnya hanya pada engkau, na'budu baru kata kerja, supaya kita melakukan, mulailah dengan niatan membesarkan Allah. Subhanallah. Mau makan, mau minum, apapun. Itu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, yuk kita gali lagi terus, menggali lagi terus tentang la ilaha illallah. Kembali lagi pada surat wa innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Allah maka ada perintah la ilaha illa ana, tidak ada yang patut dibesarkan, tidak ada yang patut dipuji, tidak ada yang patut diagungkan selain aku. Ada illa ana, selain aku, kata Allah di surat Taha. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Maksud sembah adalah taat, tunduk, pasrah kepada apapun yang Allah perintahkan, dan jauhi apapun yang Allah larang. Ini menunjukkan ibadat. Kenapa? Karena la ilaha illallah mengikat tutur kata kita ikat. Pendengaran kita ikat, ini kita ikat. Ikat dengan apa? Perjanjian bahwa kita hamba Allah sebagai Tuhan, kita taat akan aturan Allah. Maka perilaku kita apapun, mulailah dengan nama Allah. Orang kan korupsi, wah ini dapat uang, bismillah saya tanda tangan, nggak mungkin. Orang berzina, masuk hotel, di berzina, wah bismillahirrahmanirrahim, kan tidak mungkin. Subhanallah, wah ini uang saya bohong aja lah, tipu-tipu lah, bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin. Maka itu perilaku maksiat, perilaku yang mubah,
Tidur, makan, jalan, olahraga, sebutlah nama Allah. Sehingga selama Anda jalan, tidur, apapun, setiap detiknya ada pahalanya. Maka itu, fa'bud ini apa? Sembahlah aku. Wa aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat aku. Salat adalah bagian daripada ibadah. Karena perintahnya tadi surat Toha itu, maka dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Dari 24 jam, pagi kita sholat, zuhur kita sholat, asar kita sholat. Ini menunjukkan kecenderungan kita lupa Allah besar. Ingatin lagi, ingatin lagi, ingatin lagi. Gitu. Subhanallah. Ada seorang bapak, dia kemana-mana harus minum obat. Ketika dia keluar, diingatkan oleh istrinya, jangan lupa minum obat siang. Oh ya, jangan lupa sebelum makan siang, minum obat yang sebelum makan. Nanti setelah makan, diingetin terus, karena kecenderungannya lupa. Kira-kira gitu. Nah, kita diingatkan. Diingatkan dengan kabar gembira. Hayya ala salah, hayya ala falah. Salah itu, hayya ala salah, ayo salat. Hayya ala falah. Mau untung nggak? Itu pun udah pakai teriak-teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, yang lain kecil. Hanya Allah yang engkau besarkan. Tiba-tiba Anda membesarkan ini, itu. Sehingga mengabaikan Allah, melupakan Allah, meremehkan Allah, membesarkan selain Allah. Bagaimana bisa membesarkan selain Allah? Anda nafas pun dari Allah. Kita nafas pun dari Allah. Kita bergerak pun Allah yang menggerakkan. Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Kok bisa lupa Allah? Allah sudah, ayo Allah salat, ayo salat, ayo Allah salat, ayo mau untung, nggak mau bahagia. Tidak ada rasa. Kalau orang ada rasa kepada Allah, rasa cinta itu ada. Menyebut nama Allah pun kita akan pakai. Jangan sampai lembaran hidup kita semakin tipis. Kita menyebut nama Allah tidak ada getaran sama sekali. Apa tidak ada getaran? Karena Anda setiap melihat sesuatu adalah sesuatu pikiran dan hati kita. Kita melihat makanan, hati dan pikiran kita adalah makan. Kita melihat anak kita, istri kita, suami kita. Ini adalah anak saya, istri saya, suami saya. Harus dirubah ketika kita melihat makanan, hati dan pikiran kita yang mencipta makanan. Ketika kita melihat harta kita, rumah kita, ya Allah ini dari Engkau, ya Allah, Alhamdulillah. Bayangkan 100 tahun yang lalu ini tanah bukan milik Anda, bukan rumah Anda. Bayangkan 100 tahun yang akan datang ini juga bukan milik Anda, hanya transit. Inilah banyak orang tidak ada getaran karena tidak mengenal innani anallah, la ilaha illa anta. Maka salat pun tidak ada rasanya. Hilang rasa karena tidak mengenal siapa Allah sesungguhnya. Maka orang kadang-kadang berbuat maksiat lah, inilah, itulah. Kadang-kadang saya heran, bagaimana orang itu bisa berbuat maksiat? Sementara dia nafas pun dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang itu bisa berbuat maksiat? Dia jantung, paru-parunya digerakkan oleh Allah. Kok bisa? Inilah Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Mari kita pahami dengan kata-kata La ilaha illallah. Maka itu, ini sebagai penutup hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan ke depan lagi. Jangan lepas kata-kata La ilaha illallah. Bikin target. Bikin target. Saya hanya memberikan pesan. Jangan lepas kata-kata La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi bentuk yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi bentuk yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi bentuk yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Yang membentuk mana saja silahkan. Tapi upayakan satu hari minimal 100 kali. Karena di dalam diri kita, ujur itu kuatnya luar biasa. Hawa nafsu itu kuatnya luar biasa. Akal pun oh ya, akal pun hawa nafsu itu walaupun Anda seorang profesor, doktor, tapi bisa saja Anda membesarkan selain Allah, patung dibesarkan. Padahal ini makhluk. Tung, tung, tung. Anda besarkan, Anda sucikan. Subhanallah. Namanya seorang muslim, namanya doang. Bahkan dia sebagai mantan menteri, orang yang kaya, profesor doktor, tapi dia membesarkan selain Allah. Dia bawa patung kecil. Akal tidak masuk akal. Tidak usah menyembah selain Allah. Bukankah orang yang merokok itu menunjukkan hawa nafsunya menginjak-injak logikanya? Allah mengatakan wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Allah melarang yang buruk-buruk. Logika mengatakan rokok itu adalah buruk, maka masuk klasifikasi haram. Tetapi karena hawa nafsu, kalau tidak dipakai, maka hawa nafsu mengalahkan haram. Oleh karenanya, kekuatan hawa nafsu itu dahsyat. Maka coba kita latih setiap hari dengan target la ilaha illallah sampai wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Pahalanya Masya Allah. Nanti di akhirat tidak ada yang bisa menandingi orang itu kecuali bagi mereka yang berzikir di atas 100 kali. Subhanallah. Kalau pagi hari Anda zikir itu 10 kali, sore hari Anda berzikir itu 10 kali, ini baru 20. Itu pun didatangkan malaikat-malaikat. Allah mendatangkan kepada kita malaikat bersenjata dan mengawal kita. Subhanallah. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup kajian singkat ini dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan kita semua sehat. Dan saya hari ini juga harus berobat ke rumah sakit HNP ya, sakitnya luar biasa, nyerinya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, umur panjang sehingga kita terus menggali. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mencintai seorang hamba, ingin baik kepada seorang hamba, maka hambanya dijadikan haus terus akan ilmu agama, dia memahami urusan agama. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Sehat-sehat semua.